Hidup tidak sama. Yang namanya perkawinan manisnya hanya dirasakan saat masih pengantin baru. Nanti setelah setahun atau 2 tahun berjalan, apalagi setelah punya anak, barulah terasa pahit dan getirnya. Makanya kamu pasti pandai-pandai mengawasi suamimu. Jangan sampai dia mengkhianatimu. Cetus Tina siang itu saat bercengkrama dengan Ratna di beranda samping rumah mereka. "Kenapa bisa begitu, Mbak?" tanya Ratna dengan lugunya. "Ya, karena muncul kejenuhan atau kebosanan. Laki-laki kebanyakan punya sifat kurang puas. Baru 2 atau 3 tahun menikah sudah bosan. Pengennya yang serba baru dan fresh. Mereka lalu coba-coba selingkuh dengan wanita lain. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba suamimu berubah dingin dan tidak mesra. Boleh jadi itu tanda dia sudah mulai bosan," tanda Tina. Ratna tertegun. Apa yang dikatakan Tina itu membuat hatinya ciut. Entah Tina bermaksud menakut-nakuti atau memang begitulah kenyataannya. Tina yang sudah cukup lama menikah tentu lebih tahu dan berpengalaman. Sementara Ratna yang masih pengantin baru ingin banyak tahu dan belajar. Ratna ingin mendalami pernak-pernik kehidupan berumah tangga. Kebetulan Tina adalah tetangga paling dekat dengan rumah barunya ini dan usianya jauh lebih tua. Jadi kepadanya lah Ratna banyak bertanya. Tapi apa yang diungkapkan oleh Tina tak seperti dalam bayangannya selama ini. Perkawinan ternyata tak selamanya berisi keindahan dan kemanisan. Kepahitan dan kegetiran bisa melanda hidup pasangan perkawinan. "Apakah yang Mbak alami begitu?" tanya Ratna ingin memastikan. "Iya, begitu. Dulu, waktu masih pacaran, suami saya orangnya alim dan pendiam. Tapi apa yang terjadi setelah kami menikah? Baru 2 tahun hidup bersama, dia sudah mulai membuat ulah. Diam-diam dia pacaran dengan wanita lain. Perempuan mana yang tidak sakit hati menerima kenyataan itu? Saya sampai ngamuk dan melabraknya habis-habisan," ujar Tina dengan wajah geram. "Tapi Mbak tidak sampai berceraikan dengan suami?" "Iya, tidaklah, kita kan sudah punya anak. Mau dikemanakan nasib anak kami? Saya sih, meski sakit hati dan kecewa, masih punya kesabaran. Saya bisa memaafkan kesalahannya, tapi saya tidak akan pernah memberi ampun bagi dia bila dia masih berlaku begitu. Makanya sekarang dia mesti lapor sama saya kemanapun pergi. Saya tidak mau dia macam-macam lagi," tandas Tina tegas. Ratna mengangguk-angguk. Kini dia mengerti kenapa Tina bisa memberi nasihat seperti itu, karena ia pernah mengalaminya sendiri. Tiba-tiba Ratna jadi berpikir, bagaimana kalau suaminya seperti suami Tina? Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Suami Tina yang dulunya alim dan pendiam saja bisa berubah. Apalagi Hendra. Perasaan Ratna jadi gundah sendiri. Dia tak mau Hendra berubah, apalagi sampai mengkhianatinya. Sungguh Ratna tak bisa menerima bila hal itu sampai terjadi. "Lalu bagaimana caranya supaya suami tidak merasa bosan dan jenuh, Mbak?" tanya Ratna ingin tahu. "Pertama-tama, kamu mesti menservis suami dengan baik. Baik itu yang berurusan dengan perut ataupun tempat tidur. Jangan sampai suami merasakan kebosanan di rumah. Kalau seorang suami sudah mulai terlihat tidak betah di rumah, maka hal itu bisa dijadikan alasan untuk melirik perempuan lain. Jadi kamu mesti sering memantau dan memperhatikan segala gerik-geriknya. Lihat bajunya setiap pulang kerja, korek isi tasnya, buka buku agendanya, atau selidiki isi bagasi mobilnya. Jika terlihat perubahan, itu tandanya ada sesuatu disembunyikan oleh suamimu. Kamu jangan biarkan dia menyembunyikan apapun di depan matamu. Kamu mengerti kan?" tutur Tina panjang lebar. Ratna pun mengangguk-angguk. Beberapa hari ini Ratna melihat sikap suaminya yang mulai sedikit berubah. Tidak biasanya dia berangkat ke kantor lebih pagi, bahkan tak sempat makan pagi. Padahal Ratna sudah hampir mematangkan makanan yang dimasak. Hendra berdalih ada acara presentasi, dia mesti datang pagi-pagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ratna tadinya mencoba memaklumi, tapi setelah suaminya pergi, hatinya tiba-tiba dibelit kerisauan. Dia teringat wajangan Tina. Jika suami sudah berubah, maka itu tandanya dia mulai bosan di rumah. Ketika pulang dari kerja, Hendra kembali menunjukkan sikap yang aneh. Biasanya dia meminta dijerangkan air untuk mandi, tetapi tidak. Dia langsung saja mandi dan kemudian membuat kopi sendiri. Dia membaca koran sebentar lalu pergi tidur. Dia bilang capek dan ingin segera tidur. Dia tidak menemani Ratna bercengkrama di ruang dengan menonton TV. Perasaan Ratna jadi kecut. Benarkah suamiku capek atau itu hanya alasannya saja karena tak ingin bercengkrama denganku? Batin Ratna diliputi kecurigaan. Suatu hari Ratna menelpon ke kantor. Dia ingin mengajak suaminya menemaninya belanja siang ini, tapi ternyata Hendra sedang keluar. Rekannya yang menerima telepon itu. Ketika ditanyakan kemana perginya Hendra, rekannya itu tidak tahu. Ratna jadi senewan. Dia jadi berpikir kemana Hendra pergi di jam istirahat begini.
Jika rekan dekatnya saja tidak tahu kemana perginya, berarti ada sesuatu yang dirahasiakan. Oh, perasaan Ratna gundah bukan main, dia jadi berpikiran macam-macam. Hari telah malam saat Hendra tiba di rumah, Ratna langsung menyambutnya dengan wajah cemberut. Dari mana saja, Mas? Baru bersenang-senang dengan perempuan lain ya? Tikus Ratna dengan nada ketus. Kok bicaramu begitu sih, Rat? Suami pulang gereja capek-capek malah dituduh yang bukan-bukan, ujar Hendra tersinggung. Alah, Mas, tidak usah pura-pura. Beberapa hari ini sikap Mas memang aneh. Berulang kali saya telepon ke kantor tapi Mas tidak pernah ada. Kemana Mas pergi kalau tidak bersenang-senang dengan perempuan lain? Iya kan? Dengus Ratna kesal. Siapa yang bilang aku pergi dengan perempuan lain? Kamu jangan asal menuduh. Aku pergi keluar karena ada tugas dari pimpinan. Kamu pikir aku laki-laki yang suka menyeleweng begitu? Kalau memang begitu, kenapa mesti ditutup-tutupi? Mas, jujur saja. Sudahlah, Rat, jangan mengajak bertengkar. Malam-malam begini tidak baik didengar tetangga. Suara Hendra lunak meminta pengertian istrinya. Biar saja. Biar tetangga tahu sekalian, Mas sudah berlaku tidak jujur pada saya. Mas mengkhianati saya. Ratna tidak kuasa menahan kepanatan hatinya. Dia menangis terseduh-seduh. Hendra jadi serba salah. Dia bingung apa yang mesti dikatakannya. Tanpa ada angin, tanpa hujan, tiba-tiba istrinya marah-marah seperti badai topan. Hendra benar-benar tidak habis mengerti. Mereka kemudian saling berdiam diri. Ratna bahkan tidak mau tidur bersama suaminya. Esok harinya Ratna malas dengan bangun pagi. Dia malas melayani suaminya. Dia tidak pedulikan suaminya yang terus keteteran mengurus perlengkapan sebelum berangkat kerja. Dia tak sempat minum seteguk kopi karena tak mau membuatkannya. Akhirnya Hendra berangkat kerja tanpa pamitan pada istrinya. Setelah suaminya pergi, Ratna baru keluar dari kamar. Wajahnya tampak kusut. Masal sekusut hatinya. Ratna duduk melamun di ruang dapur. Tiba-tiba lamunannya dikejutkan suara bel pintu depan. Ratna segera beranjak ke depan. Dia mengira Tina yang datang, tapi setelah pintu dibuka ternyata Pak Haris, suami Tina. Laki-laki itu melayangkan senyum ramah meski wajahnya terlihat letih. Maaf Jeng Ratna, mungkin saya mengganggu. Saya cuma ingin tanya, apakah Tina menitipkan kunci rumah pada Jeng? Tanyanya. Tidak Pak, memang kemana Mbak Tina? Pak Haris terlihat tinggal. Biasalah Jeng, dia ngambek pergi dari rumah, mungkin ke rumah orang tuanya. Dia kalau marah memang suka begitu. Ratna tertegun, rupanya Tina purik. Pantas 2 hari ini tidak terlihat. Maaf Pak, Mbak Tina tidak menitipkan kunci rumah pada saya. Dia tidak bilang apa-apa pada saya, kata Ratna terseru. Tak apa-apa Jeng, saya maklum. Tina memang suka begitu kalau sudah marah bawaannya purik. Padahal masalahnya sepele saja. Dia selalu cemburu dan curiga pada saya. Pulang kantor telat sedikit dicurigai. Tidak makan di rumah dituduh macam-macam. Bahkan melihat saya jalan dengan perempuan lain dimarahi habis-habisan. Saya jadi serba salah Jeng. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Saya sudah menuruti segala keinginannya. Saya jadi bingung. Kalau Pak Haris jadi curhat pada Ratna. Maaf Pak, mungkin Mbak Tina tidak ingin Bapak. Ratna tidak meneruskan kalimatnya karena Pak Haris keburu memotong. Ya, Jeng, saya tahu dulu saya memang pernah mengecewakan dan mengkhianatinya, tapi semua itu juga akibat sikapnya yang terlalu curiga. Coba Jeng pikir, orang tidak berbuat apa-apa dituduh selingkuh. Meski sudah saya jelaskan, dia tidak juga percaya. Akhirnya saya selingkuh saja sekalian. Suami kalau terus-terusan ditekan dan dicurigai memang bisa berbuat semaunya sendiri. Yang tadinya mau setia dan jujur, jadi sebaliknya. Makanya Jeng, mesti teguh menjunjung kepercayaan pada suami. Kita sudah capek bekerja dan diberi masalah berat di kantor, jangan ditambah dengan pertikaian di rumah. Bahaya. Ratna hanya terdiam tercenung mendengar nasihat Pak Haris. Tiba-tiba ada sesuatu berkecamuk dalam dadanya. Nasihat Haris akan mengena telak di batinnya karena saat ini dirinya juga sedang bertikai dengan suaminya. Maaf Jeng, saya kok jadi menggurui Jeng Ratna. Saya mohon permisi dulu, kata Pak Haris kemudian berpamitan pulang. Ratna hanya termangu memandangi kepergian Haris. Setelah bayangannya lenyap di balik pagar, Ratna menghela napas panjang. Sebuah kesadaran muncul dalam benaknya. Aku tak mau menjalani hidup rumah tangga seperti Tina. Aku harus menjadi diriku sendiri.